Oke, memasuki acara selanjutnya ini pelontaran materi tentang sosialitis SPEMA kepada yang pemaparan pertama yang ini mengenai tentang prestasi kepada Bapak Abdullah. Dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Eh, Sebelum kita melanjutkan paparan ini, mohon kameranya semua dibuka. Kita akan foto bersama dulu ya. Ya. Siapa yang mengambil gambar? Bu Maria atau Sopa? Sopa aja. Ya, Sopa ya. Jangan lupa direkam ini ya. Ya, kasih aba-aba Sopa. Nah, kameranya semua dibuka ya. Ya, Mas, jangan. Belum buka Facebook, Pak. Ya, Pak, kamera. izin Pak lagi di mobil. Oh gitu. Ya, yang bisa dibuka kamera silakan dibuka kameranya. Cara bukanya gimana nih Pak caranya? Dede. Jalan kamera. Iya. Ya, kameranya dibuka ya. Belum ada yang buka kamera. Cara bukanya gimana Pak? Ah, buka aja. Kameranya diklik. Ini si Daru sama yang lain pasti ada. Ya. Bagaimana, Sopak? Bentar, belum semua, Pak. Belum semua ya, dah. Nanti Nah, kasih iya, aba-aba saja ya. Iya, Pak. Gimana ya? Maaf, Pak kamera stuck Pak. Aduh, ganti HP. Si Daru. Si Daru. Oke. Siap, Sopak. Ya, lupa. Masih banyak kerjaan. Masih banyak. Maaf. Ini buat screen-nya di mana sih, Pak? Tempat taunya yang rekaman doang nih. Ambil foto ya, Pak ya. Silakan bersiap Ya. teman-teman. Di sini ada 4 slide. Pertama siap-siap. 1, 2, 3 senyum. Slide kedua. Kansa dibuka kansa kamera. Oh ya, NZ siapa NZ? 1, 2. Ova buka. Slide kedua 1, 2. Kan belum buka. Slide ketiga. Banyak yang belum dibuka. Jenita Cahyani, Satrio, Ustam, Koisya, Wakil Mubin, Aidil Fatah, Abdi Bima, Anissa Putida. Tolong dibuka. Pak. Tolong dibuka ya. Ini. Slide keempat. Slide keempat. Coba dibuka kameranya. Haikal, Jenita, Satrio, Hafsah, Kamera saya. Agnia. Mana lagi?
Ya, oke. Dikira udah selesai. HP. Kan sini. Oke. Langsung Bu Maria paparan PPT-nya tolong di Ya. Nambah dingin. Apaan sih? Gua mah gak bakal minus. Gua Mohon untuk semuanya diharapkan rekamannya dibisukan ya. Oke. Sudah, Bu? Pemataran pertama Bu Maria dulu, Pak. Saya dulu. Prestasi. Berarti ajak. Adapun paparan materi pertama ini tentang prestasi yang akan dibawakan oleh Bapak Abdullah. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kaprodi, yang saya hormati teman-teman dosen ekonomi syariah dan juga teman-teman mahasiswa ekonomi syariah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mengganggu waktu teman-teman. Oh, Ibu Kaprodi sudah masuk. Bu Sopa, Bu Kaprodi sudah masuk. Oh, Bu. halo, sudah Ya. Mas, tapi ini nggak bisa videonya nggak bisa hidup ya. Ya. Pakai NZ Mas. Ya silakan Bu. Sebentar Mbak. Adapun sambutan yang pertama Baik. ini oleh Ibu Kaprodi, kepadanya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya. Sebelumnya yang saya hormati para Bapak Ibu dosen ekonomi syariah, yang saya sayangi mahasiswa ekonomi syariah. Sebelumnya minta maaf sudah menyita waktu istirahat Bapak Ibu juga anak-anakku sekalian, tetapi memang malam ini agendanya begitu penting untuk diketahui bersama oleh kalian, jadi mohon disimak baik-baik. Ya, kalau mungkin yang semester 3 sudah belajar PKN ya, salah satu tema di PKN itu ada Good and Clean Governance, bahwa memang untuk ya sebuah institusi, sebuah organisasi itu kalau kemudian kepengen mendapat peringkat yang baik atau unggul harus dimulai dari administrasi yang baik. Salah satunya adalah yang malam ini kemudian akan kita simak bersama pemaparannya dari Bapak Ibu dosen. Ya, jadi malam ini tema kita akan bicara tentang sistem pemeringkatan mahasiswa. Bagaimana sih tata cara pengisian sistema itu? Jadi mohon anak-anakku sekalian disimak. Jikalau memang nggak bisa on cam nggak apa-apa, off cam, tapi tetap semuanya harus menyimak tahapan-tahapannya. Begitu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu,
Saya langsung persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pemaparan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu juga anak-anakku sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk kemudian menyimak agenda kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi yang telah memberikan sambutan pada acara sosialisasi pada malam ini. Ataupun paparan materi pertama tentang prestasi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Sopa dan saya hormati Ibu Kaprodi dan juga teman-teman dosen ekonomi syariah dan juga mahasiswa ekonomi syariah. Terima kasih telah bergabung di Zoom ini. Walaupun padat sekali kegiatan teman-teman dan saya juga baru sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sispema ini adalah merupakan salah satu faktor menjadi yang sangat penting sekali sebagai komponen yang menjadi bahan penilaian akreditasi. Oleh karena itu, mohon teman-teman untuk menyimak paparan dari Bapak Ibu dosen tentang hal prestasi. Buku Sispema ini adalah singkatan dari Sistem Identifikasi Potensi dan Prestasi Mahasiswa. Jadi di sini sudah terintegrasi dari prestasi, rekognisi, konseling, terus asing, dan karya ilmiah. Jadi teman-teman apabila nanti memiliki kegiatan atau prestasi apapun yang di bidang akademik maupun non-akademik, teman-teman bisa melaporkan di Sispema. Nah, Sispema ini merupakan aplikasi sudah terintegrasi dari semua lembaga di LKA. Jadi di bawah naungan lembaga kemahasiswaan dan alumni. Dan di Prodi ini menjadi tanggung jawab bagian kemahasiswaan. Oleh karena itu, mohon teman-teman untuk menyimak ya. Yang pertama di sini ada menu apabila teman-teman mau buka Sispema, nanti teman-teman itu bisa membuka, lanjut Bu, linknya Bu, halaman kedua. Jadi teman-teman bisa membuka di Sispema Unpam. Sispema Unpam. Username dan passwordnya itu sama seperti kita membuka My Unpam. Di sini merupakan terintegrasi dengan My Unpam dan e-learning. Nah, siapa yang terkait di dalam Sispema ini? Yaitu ada pertama itu ada PT perguruan tinggi yang itu diwakili oleh lembaga kemahasiswaan dan alumni. Itu di bawah Warek 3. Ya, ini terus di situ juga ada program studi. Nah, program studi ini merupakan validasi dari setelah divalidasi oleh dosen pendamping. Oleh karena itu setiap laporan yang masuk yang dimiliki oleh yang didampingi oleh dosen akademik, dosen pendamping, maka dosen akademik atau dosen pendamping itu harus memvalidasikan. Setelah divalidasikan, maka bagian kemahasiswaan prodi itu akan memvalidasikan. Setelah dari program studi memvalidasi, nanti tingkat PT itu yang memvalidasi. Jadi tahapannya ada 3. Dari dosen pendamping atau dosen akademik, kemudian dosen prodi, kemudian dosen LKA. Jadi ada 3 tahapan gitu. Aktivitas akun mahasiswa melakukan pengajuan pelaporan prestasi. Di sini ada prestasi yang akademik dan akademik. Nah, yang akademik ini adalah
prestasi yang menunjang prodi. Nah, misalnya pernah ikut kajian ilmiah ekonomi syariah. Nah, itu masuk ke dalam akademik. Kalau yang non akademik itu prestasi yang di luar rumpun keilmuan ekonomi syariah, misalnya menjuarai suatu perlombaan, maka itu disebut dengan non prestasi. Terus mengisi data ajuan prestasi, klik di situ nanti ada menu prestasi, nanti klik prestasi, kemudian diupload semua kelengkapan yang ada di prestasi tadi, yang ada di link itu diupload semua. Kemudian setelah itu jika ada dosen pendamping, maka klik dosen pendampingnya. Kemudian mendapat persetujuan pelaporan prestasi dari prodi. Nanti setelah itu, setelah divalidasi oleh dosen akademik atau dosen pendamping, maka dosen program studinya itu akan memvalidasikannya. Lanjut Bu Maria. Nah, arul penggunaan sistem pelaporan prestasi. Nah, ini pertama mahasiswa itu login, mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik itu login di Sispema.Unpam. Setelah itu mahasiswa pilih anggota apabila itu berkelompok dan pilih dosen pendamping jika ada dosen pendamping. Setelah itu mahasiswa stop Bu. Melengkapi isian dan upload data. Jadi di situ biasanya ada data yang dibutuhkan. Misalnya surat tugas ya dari prodi, kemudian sertifikat, foto 3 sudut ya dari 3 sudut, kemudian link publikasi. Misalnya tidak ada link publikasi, bisa membuat link publikasi tersendiri. Kemudian setelah itu mahasiswa pilih anggota dan dosen pendamping, kemudian dosen menyetujui dan menolak dokumen prestasi. Setelah dokumen-dokumen itu disetujuin oleh dosen akademik atau dosen pembina, maka selanjutnya yaitu program studi memvalidasi isian dan dokumen prestasi. Jadi setelah divalidasi oleh dosen akademik, kemudian dosen prodi memvalidasi. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Nah, ini petunjuknya. Jadi petunjuk penggunaan akun mahasiswa, masukkan password sesuai dengan password Unpam. Kemudian kalau username itu masukkan NIM. Jadi setelah NIM kita masukkan, password kita masukkan, klik login. Nah, apabila tidak sesuai bisa langsung menghubungi tim IT kalau di Fikar itu di lantai 4 itu. Ya. Teman-teman nanti setelah ini bisa mencoba ya. Ya, terus Bu. Nah, terus di situ ada akun mahasiswa. Di situ ada beranda, ada prestasi, ada apa tuh yang sebelah kiri itu. Kemudian klik menu prestasi. Klik menu prestasi. Setelah klik menu prestasi itu diisi semua uploadannya, dokumen-dokumennya, jenis prestasinya, itu ada akademik dan ada non akademik. Kemudian ada tingkat wilayah, apabila dilakukan oleh lingkup universitas maka itu wilayah. Kalau lokal itu universitas, wilayah itu regional, nasional dan internasional. Kemudian setelah itu lanjut Bu, klik apabila itu non akademik, maka klik non akademik. Apabila akademik, maka klik akademik. Tadi yang saya sampaikan, akademik ini adalah prestasi yang diraih yang menunjang
rumpun keilmuan di prodi. Kalau non akademik itu di luar rumpun ilmu prodi gitu. Misalnya kalau kejuaraan sepak bola, karate, nah gitu. Kemudian semua diisi semua, ada wilayah, ada provinsi, ada nasional, ada internasional. Nah, kalau yang lokal atau wilayah itu regionalnya adalah tingkat ya universitas, kalau provinsi ya tingkat provinsi, nasional ya tingkat nasional, kemudian internasional. Setelah itu masukkan semua komponen-komponennya, kemudian lanjut Bu. Nah, kemudian diupload semua surat undangan yang harus diupload tuh ada satu surat undangan atau flyer kejuaraan atau iklan ajakan lomba. Kemudian surat delegasi, yaitu ada surat tugas dari prodi. Teman-teman apabila mengikuti lomba bisa minta surat dari pengantar dari prodi. Kemudian link publikasi kegiatan atau pemberitaan apabila dia diupload di di publikasi, di berita, maka linknya itu dicantumkan. Terus dokumen kegiatan, foto minimal 3 sudut. 3 sudut pandang dijadikan satu menjadi PDF. Kemudian yang terakhir sertifikat penghargaan. Nah, apabila tidak ada sertifikat penghargaan, bisa diisi foto aja. Kadang-kadang kita lomba tidak ada sertifikatnya, isi aja. Kemudian jika berkelompok, klik kelompok. Nah, jika kelompok ini semua anggota harus dicantumkan di situ dan harus divalidasi oleh seluruh anggota. Kayak kemarin itu kita mengikuti perlombaan video, maka semua anggotanya itu harus memvalidasi. Nanti setelah divalidasi semua anggota, baru divalidasi oleh dosen pendamping atau dosen akademiknya. Nah, apabila itu sudah divalidasi semua sama anggota perlombaan, kemudian dengan dosen akademik dan juga sama itu langsung nanti dengan prodi di validasi. Nah, jangan lupa nanti klik simpan jika semua dokumen sudah sesuai. Simpan ada tanda apa ini ya? Tanda memori itu diklik nanti otomatis kesimpan. Kayak kemarin kasusnya Ustadz Jaki itu lupa mengklik tidak masuk padahal lupa gitu. Oke. Nanti kalau untuk validasi prodi nanti kodenya adalah kode prodi gitu. Ya mungkin untuk prestasi bisa aja dulu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh bidang-bidang lainnya, rekognisi atau asing dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aglo atas paparan materi sosialisasi sistema tentang prestasi. Adapun paparan selanjutnya yakni tentang rekognisi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Saganta. Kepadanya saya persilahkan. Diganti langsung Bu Maria. Adapun paparan selanjutnya yakni tentang konseling yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Bapak. Kepadanya saya persilahkan. Share screen-nya sudah terlihat belum? Belum ada Ibu. Belum, Bu. Halo? Belum ada Ibu. Belum ada, Bu. Belum ada. Bentar ya. Bentar.
Aku tadi udah diem. Apa? Udah bisa baca belum? Baca apaan? Baca udah. sudah terlihat, Pak? Sudah ada, Bu? Ada. Udah. Sudah ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang materi yang ada di SISPEMA juga ya, Sistem Identifikasi Potensi dan Prestasi Manusia dan Prestasi Mahasiswa. Salah satunya adalah ada konseling. Konseling. Definisi konseling itu apa sih? Yaitu sistem konseling merupakan sistem yang digunakan untuk memudahkan mahasiswa mendapatkan layanan konseling. Jadi teman-teman mahasiswa di sini namanya juga konseling ya, berarti mencurahkan permasalahan apa saja yang dihadapi di kampus ataupun di luar kampus. Jadi apa saja yang bisa dikonselingkan, yang bisa dikonselingkan kepada konselor itu ya, semua permasalahan yang teman-teman hadapi, bisa itu permasalahan pribadi, bisa itu permasalahan pekerjaan atau misalnya perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sistem konseling ini memiliki 3 pengguna ya. Yang pertama adalah administrator perguruan tinggi, tentu saja di sini adalah Unpam. Kemudian yang kedua dosennya yang sebagai konselor yang ditunjuk, dan yang ketiga adalah mahasiswa atau yang dinamakan dengan konseling. Kemudian langsung ke aktivitas akun mahasiswa. Jadi mahasiswa tersebut nanti apabila akan konseling, maka harus mengisi form terlebih dahulu, kemudian memilih konselor yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian harus cocok juga waktunya. Yang kedua, setelah cocok waktunya dan mendapatkan konselor, kemudian mahasiswa akan mendapatkan layanan, kemudian menyelesaikan proses konseling, dan yang terakhir adalah mendapatkan hasil laporan kegiatan konseling. Selanjutnya alur penggunaan yang pertama adalah ada mahasiswa dulu. Mahasiswa itu membuka akun SISPEMA seperti yang tadi ya, login, kemudian masuk. Setelah itu yang kedua adalah konselornya. Konselor itu akan mendapatkan informasi akun konseling. Kemudian yang ketiga akan ada proses, yang keempat akan ada pelaporan, dan yang kelima adalah hasil konselingnya tersebut bisa diunduh di akunnya masing-masing. Kemudian masuk ke petunjuk penggunaan akun mahasiswa. Akun mahasiswa sama seperti tadi yang di prestasi, masuk ke SISPEMA, masukkan NIM, kemudian password, kemudian kita masuk ke akunnya mahasiswa, klik yang konseling. Kemudian setelah itu masih di akun mahasiswa, teman-teman bisa mengklik ajukan konseling. Di situ bisa mengajukan konselingnya, dan selanjutnya mengisi form untuk konseling tersebut. Apabila sudah diisi, ini isiannya tentang identitas ya, memasukkan data ajuan, kemudian tanggal untuk konselingnya itu tanggal berapa ya, tanggalnya tentu tidak boleh mundur ya, harus maju. Kemudian
secara otomatis konselor akan difilter sesuai dengan waktu yang teman-teman tentukan. Setelah mengisi data ajuan, jangan lupa mengklik yang di atas. Nah, ini ya yang dicentang ini harus diklik agar teman-teman menyetujui apa yang sudah disimpan. Selanjutnya, masih di akun mahasiswa, apabila setelah form tadi dikirimkan, apabila ada konselornya, maka hasil filter jadwal konseling yang sesuai dengan hari dan jam yang sudah Anda tentukan akan gambarnya seperti ini ya. Akan ada nama konselornya, kemudian nidosnya juga. Tapi kalau tidak ada, maka gambarnya akan seperti yang di bawah. Yang di bawah ini karena jadwalnya tidak sesuai dengan konselor. Dan itu nanti kita akan diminta kembali untuk mengisi tanggal yang sesuai. Kemudian sebelum konseling juga nanti akan ada pengisian form. Di sini keadaan psikologis yang terjadi yang di antara teman-teman ini yang terjadi, keadaan psikologis yang dihadapi saat ini itu seperti apa. Nanti teman-teman akan mengisi formnya, halusinasinya, cemasnya, energi berlebihan, depresi, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus mengisikannya. Kemudian masih juga di form yang tadi ya, masih akan ada beberapa pertanyaan yang menyangkut psikologi. Ada status juga, hubungan, kemudian dibesarkan di dalam lingkungan seperti apa, kemudian masuk ke permasalahannya. Ada nomor handphone di situ ya, kemudian belum masuk permasalahan, masuk ke informasi, masih informasi. Selanjutnya masih ke informasi juga. Semester berapakah Anda sekarang, kemudian obat-obat apakah yang dikonsumsi saat ini, pokoknya segala macam pertanyaan yang di situ harus teman-teman isi dan tidak boleh dikosongkan. Kemudian setelah itu, setelah dikirimkan ya nanti di sini akan ada jadwal kalau misalnya sudah mendapatkan konselor yang cocok waktunya, maka akan ada jadwal di akunnya teman-teman di sini. Nanti akan ada statusnya apa, konseling pribadi atau konseling tentang pekerjaan atau apa saja itu. Kemudian di situ kita juga bisa melihat detailnya, ya bisa mengunduh surat pernyataan, kemudian mengunduh hasil konseling kalau misalnya permasalahan konselingnya sudah berjalan. Kemudian dan yang harus diketahui juga bahwa mahasiswa itu hanya bisa mengajukan 3 kali ya, 3 kali dalam 1 semester untuk konselingnya. Kemudian udah itu aja untuk mahasiswa. Jadi intinya di konseling ini teman-teman bisa mencurahkan segala permasalahan pribadi, permasalahan apa saja yang teman-teman hadapi agar tidak menghambat ya, agar permasalahan tersebut tidak menghambat dalam perkuliahannya teman-teman. Ya, seperti itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria atas paparan materinya. Adapun paparan materi selanjutnya yakni tentang rekognisi kepada Ibu Fitri Sananta. Kepadanya saya persilahkan. Ibu Fitri, Ibu. Bisa ya? Bu Maria, Bu Fitri nggak bisa ya? Bu, tentang asing Pak, Bu Naziha. Bu Naziha sudah Pak. bisa? Iya. Ada Bu Naziha, ada di dalam tidak Bu?
Bunda Jia belum hadir, Pak. Belum hadir. Tidak ada. Ya. Oke. Untuk Sesi mahasiswa, pertanyaan aja, Mas. ya, mungkin dari teman-teman ada yang nanya, coba silakan dibuka. Adapun acara selanjutnya yakni tentang sesi jawab tanya kepada mahasiswa yang ingin bertanya, kepadanya dipersilahkan. Dengan yang ingin bertanya mungkin teman-teman semua Eh, tentang prestasi dan konseling. Jadi coba, bentar, coba. Ini ada yang ketinggalan satu tentang mental kebangsaan. Nah, yang kemarin saya cari PPT-nya belum ketemu. Nah, ini teman-teman kemarin yang sudah ikut LDKO dan pernah ikut apa ya, soft skill, baik itu fotografi atau videografi atau jurnalis, bisa untuk mengisi di Spesma bagian apa ya, karya ilmiah, dan untuk LDKO di bagian mental kebangsaan. Nanti di situ bisa diklik untuk LDKO itu kepemimpinan organisasi. Ya, mungkin paling atas itu diklik ya. Teman-teman, semua persyaratan dokumennya saya sudah kirim, mulai dari surat tugas sudah dibuatkan, sertifikat sudah dibuatkan, link publikasi sudah dibuatkan, foto-foto sudah dibuatkan. Nah, ya, itu LDKO waktu itu kita laksanakan di lantai 11, kira-kira bulan apa ya? Nah, itu untuk semester yang sekarang semester 3 itu hampir sudah mengikuti LDKO. Mohon untuk mengisi link mental kebangsaan. Kemudian untuk soft skill, untuk yang kelas CS semester 3 dan CK semester 3 pernah ngikut soft skill tentang videografi dan fotografi kalau nggak salah ya. Itu mohon diisi juga. Kemudian yang terbaru ini, teman-teman yang ikut GERIS itu juga bisa mengisi. Nanti dokumen-dokumen yang belum ada bisa nanti menghubungi saya. Mungkin informasi sementara seperti itu. Lanjut kita diskusi. Silakan Sopa. Iya, bagi mahasiswa semua ada yang ingin bertanya, silakan. Itu ada Agus tuh. Ayo, yang mungkin ada yang belum dimengerti tentang prestasi dan konseling ya Pak ya. Mungkin diawali Ibu ya. Baik Bu. Pak Abdul, kemarin kan teman-teman mahasiswa mengikuti seminar internasional ya selama kegiatan ISEF. Ya, ada 3 event internasional yang diikuti oleh mahasiswa Ekshar. Ada juga talk show, ada juga tablik akbar. Nah, itu nanti masuknya kemana, Pak? Di karya ilmiah, di seminar nasional. Coba Mas, langsung langsung ditunjukkan kemana klik-kliknya supaya teman-teman mahasiswa langsung tergambar nanti mereka kemana gitu ya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Begitu Mas. Teman-teman bisa buka sespema.unpam ya. Buka itu ya pertama ya. Bu Maria tolong di itu Bu, Ibu dulu kalau Pak Abdul lagi di jalan, Ibu bukain itu sistemanya terus masuk kemana? Bisa Bu. Sespema.unpam gitu. ACID. Ya, saya harus punya akun dulu. Akun siapa yang harus buka? Akun Sopa coba. Akun Sopa NIM-nya berapa, Kak? Masuk. Disebutin aja Pak ini. Di WA aja mungkin. Mohon di WA aja. Kirim ke Bu Maria ya. Baik Pak.
Udah, Atau Ibu. mungkin maaf kalau ada mahasiswa yang lagi pegang laptop, kalian bisa dikasih akses untuk bisa share screen kali Bu, dipandu nanti sama Pak Abdul. Ada teman-teman yang megang laptop? Aufa kayaknya lagi pegang laptop, Aufa. Aufa, Lagi nge-restart, Bu. Ini diulangin lagi. Dimatiin dulu soalnya nge-lag. baik. Yang lain coba, yang lain yang pegang laptop. Ya kalau nggak ada Bu Mari aja Bu. Bisa, Bu? Kemarin dapat sertifikat nggak Bu acara di Senayan? Nanti dibuatkan Pak Vicky, Mas. Oke, siap. Jadi hari pertama teman-teman Excel ikuti International Conference on Innovation for Islamic Social Finance Development. Itu yang Berarti di ruangan saya. Yang ya. di ruangannya Sofa, karena memang dibagi dua, itu temanya beda lagi. Gitu ya Sofa ya? Iya, Bu, temanya beda. Untuk surat tugas gabungan aja Temanya kali Bu. surat tugas akan dibuatkan oleh Pak Warek 3 katanya, karena itu memang ditujukannya kepada Rektor CC Kaprodi Eksyar, Mas. Iya, mungkin ya ya. Nah, sudah Ibu ya. Nanti minta aja ke Bu Eh, Derita ya Mas ya. Bu, itunya mana gitu. Karena Pak Warek sendiri yang ngomong. nah, kegiatan ilmiah, Bu. Kegiatan ilmiah Bu Maria. Ya, kegiatan ilmiah dengan ke kategori kegiatan ilmiah. Misalnya apa ya, nasional atau seminar. Seminar atau apa ya? Seminar ilmiah ya, seminar ilmiah ya. Nah, itu diisi semua, seminar, workshop, itu tingkat apa, fakultas atau program, apa nasional. Coba kalau tingkat universitas, Bu. Nasionalnya ada. Internasional masuk kemana Mas? Bisa, seharusnya ada ini. Nah, tanggal diisi semua. Misalnya tanggal, ya sampai tanggal, akhir tanggal Sampai tanggal 28. 28. Kemudian coba ajukan kegiatan, Bu. Selanjutnya ajukan kegiatan. Kita lihat dulu apa nih. Nah, itu semua diisi tuh. Nama kegiatannya. Hmm. Nah, Contoh Bu, ISEF Bu. Indonesia Syariah Economic Festival. ya. Ya, ISEF Indonesia Syariah Economic Festival. ISEF ada Indonesianya Bu di depannya. Indonesianya di depan Bu, punten. Kasih. Seminar ilmiah.
URL kegiatan itu mungkin kalau Zoom kali Mas ya? Atau apa maksudnya? Baik, Bu. Yang URL kegiatan itu mungkin maksudnya kalau Zoom kali ya, Gimana, Pak? Bu? Itu ada URL kegiatan Iya, link. tuh. Itu kan kita kan offline tuh. Iya. Apa strip aja? Link berita kali, Bu. Masukin link berita, Bu. Oh gitu, kalau di nanti Rom udah buat nak. Ini Apa bisa YouTube kali ya, Bu? Ya, Pak Ini ya. link Kegiatan ya link kegiatan Bu kayak ini bukan Bu Pak, kayak kegiatan apa ya namanya? link kegiatan banyak Link kegiatan. sudah masuk ke Core Nasional. Tadi saya udah banyak di Google, banyak. Akbar di mute dulu, Akbar. Nah, itu semua kalau sudah diisi semua, nanti dosen pendamping diusahakan dosen tim ya. Kalau misalnya tidak ada dosen pendamping ya udah nggak usah diklik, nggak apa-apa gitu. Ya nggak Tapi apa-apa, ditulis nama saya nggak apa-apa. nanti Ibu memvalidasi teman-teman Oh, mahasiswa Bu Fitri, semua. Bu Fitri, Bu Fitri. Ya, Bu Fitri kan ikut. ya. Nanti diisi dosen pendampingnya, nanti setelah itu baru mahasiswanya informasikan ke dosen yang bersangkutan. Bu, saya telah ngisi skema bagian ini. Tolong divalidasi. Nah, setelah divalidasi sama dosen pendamping, kemudian nanti mahasiswanya info ke dosen prodi kemahasiswaan. Atau nanti saya ngecek berskala, mungkin seminggu sekali atau berapa hari sekali saya ngecek ada yang masuk tidak pelaporannya ini, gitu. Nanti ketika sudah selesai semua diisi, jangan lupa ini ada tanda memori ya Bu. Ya, tanda memori ini save nanti kesimpan. Nah, kemarin si Akbar itu lomba itu beberapa kali ngisi tapi tidak kesimpan, katanya sudah disimpan. Gitu. Ini Bu Maria, bagian mental kebangsaan Bu. Bagian klik mental kebangsaan. Udah. Udah Bu Maria? Belajar. Udah Bu? Apanya? Bagian mental kebangsaan Bu tadi Bu di Sispema. Oh, udah dikeluarkan. Bentar.
Bisa? Aduh, salah. Belajar. Bisa, Bu? Bentar. Oke. Tunggu ya teman-teman ya. Karena kita udah banyak kegiatan, tapi teman-teman mungkin belum mengetahui atau memahami tata cara pengisiannya ya. Nah, bagian mental kebangsaan, Bu. Nah, terus klik kategori mental kebangsaan. Mental kebangsaan, pelatihan kepemimpinan. Nah, klik. Nah, ini di sini bagian mental kebangsaan ada banyak nih ya. Ada kepemimpinan mahasiswa dan sebagainya. Nah, kita pernah melakukan tingkat lokal, jadi kita wilayah saja ya. Nah, ini banyak tuh ada pembinaan karakter soft skill. Nah, soft skill ini termasuk tadi tuh apa namanya? Fotografi skill atau garis itu bisa di situ nanti ya. Udah, Bu. Ajukan, Bu. Jadi Gerlix bisa masuk ya, Pak? Iya, tadi kan ada soft skill di situ, Bu. Oke, soft skill videografi dan fotografi juga bisa masuk. Iya, untuk itu sudah dibuatkan sertifikat, tinggal surat tugasnya yang belum. Nah, di situ tingkat kegiatannya, Bu. Tingkat kegiatan mental kebangsaan. Nah, pelatihan kepemimpinan tingkat wilayah. Nah, wilayah saja kali ya. Tahun 2023. Nah, 23. Nama kegiatan LDKO dan Bela Bangsa. Itu kali ya. LDKO dan Bela Bang Bela Bangsa kemarin ya, waktu di lantai 11 itu. Kemudian berkasnya diupload, sertifikat, surat tugas sudah dibuatkan, sertifikat apresiasi, surat undangan. Nah, ini ada semua, tinggal linknya sudah, tinggal NIM, karena ini apa mandiri saja ya, nggak usah berkelompok ya, mandiri saja. Nah, setelah itu semua itu dosen pendampingnya tidak usah nanti, karena ini secara apa ya, umum ya, seminar ya. Kemudian setelah itu semua diisi, nanti jangan lupa ini tanda memorinya diklik. Nah, nah itu sudah kesimpan, nanti secara otomatis nanti prodi bisa memvalidasi. Kalau ada dosen pendamping, maka dosen pendampingnya harus memvalidasi dulu, kemudian nanti baru prodi gitu. Coba Bu, dilihat di menu situ ada apa aja Bu tadi Bu, yang paling atas menu itu kepemimpinan soft skill, coba dilihat soft skillnya Bu. Nah, di bawah pelatihan tuh, atas. Skill, kemudian
Yang paling atas, Bu. Paling atas, Bu. Nah, kategori minta kebangsaan diklik, Bu. Di situ ada menu apa saja, Bu. Nah, ini ada soft skill mahasiswa. Soft skill mahasiswa itu teman-teman pernah ngikutin apa ya? Jurnalis. Nah, ini di bagian kedua, Bu ya. Videografi, girlis. Nah, itu bisa. Tuh. Pembinaan karakter dan sebagainya. Mungkin itu Bu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan. Pengisian Sespema ini adalah kegiatan yang diikuti pas selama menjadi mahasiswa. Karena kemarin ada yang mengupload, yang mengisi ketika waktu SMA. Nah, itu tidak bisa diakui. Yang diakui itu adalah prestasi atau kegiatan yang diikuti selama menjadi mahasiswa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan, bisa menghubungi dosen akademik masing-masing atau bisa langsung hubungi ke saya. Mungkin itu saja, Bu. Mungkin yang lain. Cukup, Pak. Cukup. Ya, so, Pak. Cukup, so, Pak. Udah, Bu Fitri sama Bu Najianya enggak, Pak? Enggak, Bu. Nanti lain waktu. Lain waktu, Sofa. Udah malam. Iya, Bu. Mungkin terima kasih Bu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen. Dan mungkin waktu telah malam saya sebagai pembawa acara ingin mengundurkan diri dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah mendengarkan dan menyimak acara sosialisasi Sespema pada malam hari ini. Mungkin kita tutup ya Pak Bu. Ya. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Terima semuanya. kasih Bu Maria, Pak Abdul, anak-anakku sekalian, makasih. Oke, Selamat istirahat. yang ngerekam Sopa atau Bu Bu. Maria nanti rekamannya kirim ke saya ya. Nanti akan Iya, saya Pak. upload di medsos. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam untuk kami. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya saya tutup ya. Waalaikumsalam. Iya, Bu.